Bagaimana Bapak mengevaluasi kinerja keuangan dari PT BSML di kuartal pertama 2025 dibandingkan dengan periode yang lalu di periode yang sama? Oke, terima kasih Mbak Sania. Well, memang kalau kita bicara, sebelum kita bicara kinerja BSML di Q1 ini, ya, mungkin saya mau sampaikan dulu sekilas tentang industri pelayaran, khususnya pengangkutan batu bara secara umum ya. Memang ini terjadi penurunan ya secara in general ya. Faktor-faktor penyebabnya ya salah satunya itu adalah penurunan dari harga komoditas batu bara ya, karena mungkin ada permintaan yang menurun dari China ya. Kemudian ketersediaan kapal tongkang ini sudah semakin banyak karena sejak beberapa tahun belakangan ini sudah banyak shipping company yang membangun baru ya, sehingga sudah terjadi keseimbangan lah antara supply demand-nya gitu kan. Untuk BSML sendiri memang kita terjadi penurunan ya dibandingkan Q1 tahun sebelumnya yaitu 2024. Penyebab pertama selain yang saya sebutkan tadi, harga harga sewa kapal tongkang time charter ya, itu memang terjadi sedikit penurunan ya. Nah, kedua itu salah satu faktor penyebabnya kita ada semacam kayak force majeure, jadi beberapa kapal kita yang memang beroperasi di wilayah Sumatera ya, khususnya di Bengkulu, itu mengalami masalah karena pelabuhannya itu terjadi pendangkalan, sehingga ada kapal kita yang terpaksa stuck, jadi downtime ya. Otomatis itu mempengaruhi menjadi kontribusi besar untuk penurunan penjualan kita ya. Yang kedua adalah selama Q1 ini kita tidak memberikan jasa kepada salah satu customer besar kita, yaitu PLN ya, karena itu kan memang kita sewa kapal dari shipping lain dan kita tidak mendapatkan itu gitu. Tapi ini saya pikir adalah tekanan yang sifatnya temporer lah ya, dan ada sisi positifnya, kita bisa fokus di efisiensi biaya sehingga kita bisa mempertahankan laba lah gitu, dan juga cash flow. Bagaimana kira-kira untuk kinerja di kuartal kedua hingga semester akhir tahun ini? Oke, kita harapkan sih ada beberapa strategi yang kita lakukan ya, dari sisi market ya atau penjualan, dari sisi operation, dan dari sisi keuangan dalam hal ini capital structure ya. Untuk sisi penjualan ya, memang kita akan setelah kejadian pendangkalan ini sudah dilakukan dredging lah ya untuk mengatasi ini dari pihak pelabuhan, sehingga diharapkan segera kapal kita sudah bisa on hire lagi ya. Kemudian yang downtime dalam hal ini sedang di docking, itu juga sudah mulai ready ya. Jadi setelah kuartal 1 ini diharapkan kita sudah beroperasi secara optimum ya, itu dari sisi penjualan ya. Untuk operation ya, memang kita bisa memanage lebih efisien, karena memang pemilihan jalur kita itu lebih banyak di short towing ya. Short towing artinya jarak-jarak pendek ya. Di Sumatera itu kita banyak melakukan transshipment ya, sehingga otomatis resiko-resiko kerusakan dan lain-lain lebih kecil, sehingga kita bisa meminimize biaya dibandingkan dengan kalau yang kita selama ini lakukan banyak long towing ya, dari Kalimantan ke Jawa atau dari Sumatera ke Jawa. Nah, itu juga pemilihan rute ini sangat membantu kita untuk bisa membuat biaya-biaya operasi kita lebih efisien. Dan yang ketiga terkait beban-beban keuangan ya. Selama beberapa tahun ini kita sudah berhasil menurunkan hutang ya, dari awalnya 160 miliar sekarang udah tinggal 80 miliar masalah, udah tinggal separuhnya ya. Dan itu mungkin kita akan mencoba mempercepat
ya kita mengakselerasi penyelesaian utang ya dan juga peremajaan dari kapal-kapal kita. Kondisi dari laba bersih dari laporan keuangan kuartal 1 2025, kemudian juga apa indikator yang menjadi pengurangan efisiensi biaya tadi? Oke. Dibandingkan 2021 memang kita lebih kecil, tapi gross margin kita masih lebih baik ya secara margin ya dibandingkan 2025, yaitu adalah dikarenakan pemilihan rute itu ya yang long towing dibandingkan yang short towing dibandingkan long towing di periode yang sama tahun sebelumnya ya, sehingga biaya maintenance dan lain-lain kita bisa lebih murah ya. Kemudian kalau laba bersih ya kita masih bersyukur kita masih bisa mempertahankan laba yang positif ya walaupun memang lebih kecil gitu. Dan yang saya tambahkan lagi beban bunga kita dibandingkan tahun sebelumnya itu lebih kecil dan kita harapkan periode berikutnya Q2 Q3 bisa lebih kecil lagi. Nah, itu sangat membantu stabilitas daripada laba bersih ya atau mungkin kita harapkan juga sampai ke peningkatan di tengah tekanan-tekanan penurunan harga komoditas dan persaingan supply demand-nya kapal yang sudah semakin banyak dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi sudah mulai dibangun kan oleh shipping-shipping lain. Gitu. Oke, nah ini mengingat bahwa kita kan sedang terjadi kondisi geopolitik global begitu ya, fluktuasi harga bahan bakar dan juga energi. Ini berpengaruh tidak ke harga jasa angkut? Iya, otomatis yang terasa sekali itu adalah kenaikan exchange rate ya dengan US dollar karena biaya docking kita itu kan kebanyakan harga-harganya memang mengacu ke US dollar ya sehingga ada peningkatan ya. Nah, kemudian ada juga harga-harga bahan bakar ya seperti BBM ya itu kan juga naik ya. Itu mempengaruhi ya. Walaupun dengan model kerjasama yang kita lakukan kadang-kadang memang itu kalau time charter kadang bahan bakar itu ditanggung oleh penyewa gitu. Tapi bagaimanapun itu mempengaruhi mereka dalam menegosiasi harga sewa ke kita gitu loh. Oke. Strategi dalam pengendalian biaya yang diterapkannya seperti apa, Pak? Oke, kita menerapkan untuk maintenance kita kan di internal kita di bagian operation sudah menerapkan maintenance systems ya. Maintenance system. Jadi kita punya data ya yang memang terkonek dengan masing-masing kapal kita. Jadi kita bisa tahu dengan software ini kapal ini materialnya apa saja, on the delay apa aja. Kita sudah bisa memprediksi kapan itu harus diganti atau diservis. Kemudian kita bisa monitoring juga lokasi-lokasi gitu kan. Kalau untuk keamanan kita untuk risiko memang kita ada asuransi yang memang wajib ya bagi perusahaan pelayaran ya. Kemudian untuk bahan bakar memang kita menerapkan fuel management system lah ya. Jadi bagaimana kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya dari rute ini average daripada penggunaan bahan bakar. Jadi seandainya ada anomali ya kita bisa melakukan actions lah untuk planning berikutnya lah.